Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran ke-8, Janji. Sahabat petang. Ayat hafalan, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Kejadian 24 ayat 1. Akhirnya, seperti yang Allah janjikan, Sarah melahirkan bagi Abraham seorang putra dalam masa tuanya, dan dia menamai bayi tersebut Ishak. Namun kisah Abraham masih jauh dari selesai, mencapai momen klimaks pada saat dia membawa putranya ke Gunung Moria untuk dikorbankan. Namun, Ishak digantikan oleh seekor domba jantan yang menandakan komitmen Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa melalui keturunannya. Keturunan itu tentu saja adalah Yesus. Karenanya, dalam kisah yang mencengangkan dan dalam beberapa hal meresahkan ini, lebih banyak rencana keselamatan terungkap. Apapun pelajaran spiritual yang mendalam di sini, keluarga Abraham bagaimanapun pasti terguncang olehnya, dan masa depan Abraham tidak jelas. Sarah meninggal segera setelah pengorbanan di Moria, dan Ishak tetap melajang. Abraham kemudian mengambil inisiatif untuk memastikan bahwa masa depan yang benar akan mengikutinya. Dia mengatur pernikahan putranya dengan Ribka yang akan melahirkan 2 anak laki-laki, dan Abraham sendiri menikah dengan Keturah yang akan memberinya banyak anak. Pekan ini kita akan mengikuti Abraham sampai akhir hidupnya. Adapun garis besar dan tema pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini, bagian ini membawa kita kepada puncak pengalaman rohani Abraham, pengorbanan Ishak. Pengorbanan ini merupakan ujian iman Abraham. Peristiwa yang menarik ini menandai pusat dari struktur kitab Kejadian, sebuah mekanisme sastra yang digunakan untuk mengingatkan pembaca akan pentingnya pasal tersebut. Sejumlah pertanyaan akan didalami. Apakah arti dari tes ini? Mengapakah Allah meminta Abraham untuk mengorbankan putranya sementara bertentangan dengan janjinya? Bagaimanakah Tuhan akan menyediakan? Mengapakah pengorbanan berubah dari Ishak kepada penantian akan seekor anak domba dan akhirnya kepada domba jantan? Apakah signifikansi teologis dan nubuatan dari pengorbanan yang gagal? Setelah peristiwa dramatis ini, tidak ada peristiwa penting yang terjadi dalam hidup Abraham. Kisah penting berikutnya adalah pernikahan Ishak dengan Ribka. Kemudian Abraham menikah dengan Keturah, dan pada akhirnya ia meninggal dalam usia lanjut. Adapun tema-tema pelajaran yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini, yang pertama adalah pentingnya pendamaian. Mengapa pentingnya pendamaian? Apakah yang terjadi di sini? Pengorbanan Ishak lebih dari sekedar masalah etika atau realita perjuangan. Narasi Alkitab membahas masalah penebusan dan mengungkap misterinya, maknanya yang dalam, proses menyeluruh, dan tujuan eskatologisnya. Panggilan Allah kepada Abraham yang dirancang untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa digenapi melalui penebusan yang dicatat dalam pengorbanan Ishak. Tema yang kedua yang akan kita pelajari bersama adalah kuasa doa. Pernikahan Ishak didasarkan pada doa. Kisah indah dari doa Eliezer dan pemenuhannya sangat menginspirasi dan kaya akan makna dan pelajaran rohani. Sepanjang minggu ini kita akan mempelajari peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di dalam kelanjutan kehidupan Abraham, di mana ketika ia sudah menerima anak yang telah dijanjikan tersebut, yakni Ishak, ada peristiwa yang terjadi di Bukit Moria. Mengapakah peristiwa itu harus terjadi? Apakah peristiwa itu harus terjadi? Atau boleh saja tidak terjadi? Dan mengapa Allah melakukan hal tersebut kepada Abraham dan Sarah? Dan di dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita pada pekan ini kita akan mempelajari bersama dan akan melihat bahwa Tuhan menyediakan. Apakah yang disediakan Tuhan untuk Abraham di dalam konteks pelajaran di hari Senin ketika mereka berada di Bukit Moria? Dan apakah peristiwa terakhir yang terjadi di dalam kehidupan Abraham? Kita akan menemukan jawabannya di dalam pelajaran Sekolah Sahabat pelajaran yang ke-8. Itulah sebabnya, mari kita meluangkan waktu kita walaupun hanya sejenak setiap hari di tengah-tengah kesibukan kita untuk mempelajari firman Tuhan lewat pelajaran Sekolah Sahabat, sehingga berkat Tuhan akan terus kita rasakan dan iman kita akan terus dikuatkan untuk terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan bantu kami untuk kami dapat mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat setiap hari di tengah-tengah kesibukan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.